Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap, tiga hati terperangkap dalam dilema antara penyesalan, pengkhianatan, dan pencarian pengampunan. Bisakah mereka memperbaiki hubungan yang telah rusak? Atau akankah luka lama terus menghantui mereka selamanya? Dalam perjalanan mereka untuk mencari kedamaian, mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tak ada yang bisa mengubah masa lalu, dan bahwa pengampunan, meskipun diinginkan, bukanlah hal yang mudah dicapai. Akankah mereka menemukan jalan menuju pemulihan, atau apakah hidup mereka akan terbelah selamanya? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat yang Anda tulis menjadi penolong kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Anton, seorang pria berusia 30 tahun, telah menikah dengan Mira, wanita berusia 28 tahun, dan mereka menjalani kehidupan yang tampaknya harmonis di mata orang lain. Pasangan ini memiliki rumah yang nyaman, pekerjaan yang stabil, dan kehidupan yang berjalan dengan baik. Namun, di balik penampilan bahagia itu, ada dinamika lain dalam keluarga mereka. Anton memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibu mertuanya, Ibu Rani, seorang wanita berusia 46 tahun yang telah lama menikah dengan suaminya, namun tidak pernah merasakan kepuasan batin dalam kehidupan pernikahannya. Ibu Rani, meskipun hidup dalam sebuah keluarga, merasa kesepian. Suaminya yang lebih tua sudah semakin jauh, tidak lagi memperhatikan dirinya dengan cara yang ia harapkan. Ketidakpuasan batin yang dialaminya selama bertahun-tahun membuatnya merasa kosong dan terjebak dalam rutinitas rumah tangga yang membosankan. Rasa kesepian yang mendalam ini semakin membentuk hubungan lebih intim antara Ibu Rani dan Anton. Meskipun Anton adalah menantu, kedekatannya dengan ibu mertuanya tidak seperti hubungan antara seorang menantu dengan mertua pada umumnya. Mereka lebih sering berbicara tentang kehidupan pribadi, masalah yang ada di sekitar mereka, dan bahkan berbagi cerita emosional. Ibu Rani, yang merasa tidak ada orang lain yang dapat memahami perasaannya, mulai mengandalkan Anton untuk berbagi kekosongan emosionalnya. Anton, yang awalnya merasa hanya ingin membantu ibu mertuanya, tanpa disadari mulai membangun kedekatan emosional yang lebih dalam dengan Ibu Rani, yang perlahan mulai mengaburkan batasan antara perasaan simpati dan sesuatu yang lebih rumit. Suatu hari, Anton dan Ibu Rani berada di rumah sendirian, sementara Mira, istrinya, sedang bekerja. Keheningan rumah memberikan suasana yang berbeda dari biasanya, dan keduanya akhirnya duduk bersama di ruang tamu, berbincang-bincang seperti yang sudah sering mereka lakukan. Ibu Rani, yang biasanya hanya menyapa Anton dengan senyum biasa, kali ini terlihat lebih serius dan terbuka. Ia mulai menceritakan sebuah kisah yang belum pernah ia bagikan sebelumnya. Kisah kelam pernikahannya dengan suaminya yang sudah lama. Dengan suara yang agak gemetar, Ibu Rani mengungkapkan bagaimana selama bertahun-tahun pernikahannya, ia merasa tidak pernah mendapatkan kepuasan batin dari suaminya. Meskipun suaminya adalah seorang pria yang baik dan bertanggung jawab, Ibu Rani merasa terasing dalam hubungan mereka. Ia merasa ada kekosongan yang tidak pernah bisa diisi oleh apapun, bahkan oleh cinta yang seharusnya ada dalam pernikahan. Semua itu semakin memburuk seiring berjalannya waktu, membuatnya merasa seperti terperangkap dalam rutinitas yang tidak memberi kebahagiaan sama sekali. Anton mendengarkan dengan seksama, merasa kasihan namun juga bingung. Ia tidak pernah mengetahui betapa dalamnya rasa kesepian yang dialami oleh ibu mertuanya selama ini. Ibu Rani melanjutkan ceritanya, menggambarkan bagaimana hari-harinya hanya berputar di sekitar pekerjaan rumah dan kewajiban-kewajiban yang tampaknya tidak pernah berakhir. Rasa kesepian itu merasuk ke dalam dirinya, dan ia mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi memiliki tujuan selain memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan ibu. Saat berbicara tentang hal ini, Ibu Rani mulai menunduk, matanya kosong, seolah mengingat kembali semua tahun-tahun yang hilang tanpa ada kebahagiaan yang benar-benar ia rasakan. Anton merasakan beban yang begitu berat dalam cerita tersebut. Walaupun ia tahu bahwa ini adalah sisi lain dari kehidupan ibu mertuanya yang tak pernah ia ketahui, Anton juga mulai merasa tidak bisa membantu lebih banyak, kecuali memberikan perhatian dan mendengarkan cerita itu. Pembicaraan mereka berakhir dengan keheningan, keduanya terperangkap dalam pikiran mereka masing-masing. Ibu Rani, meskipun merasa lega setelah mengungkapkan perasaannya, tetap tidak bisa menghapus rasa kesepian yang mendalam dalam hatinya. Setelah mendengar cerita Ibu Rani,
Anton merasa tertegun. Ia merasa tergerak oleh kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh ibu mertuanya selama bertahun-tahun dalam pernikahannya. Meskipun Anton tidak sepenuhnya memahami perasaan Ibu Rani, ia merasa simpati yang besar terhadap wanita itu. Rasa empati yang mendalam terhadap kesepian yang telah lama dialami oleh Ibu Rani membuat Anton semakin ingin berada di dekatnya, untuk sekadar mendengarkan atau memberikan dukungan emosional. Hari-hari berikutnya, Anton mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama Ibu Rani. Ketika Mira sibuk dengan pekerjaan, Anton dan Ibu Rani seringkali duduk di ruang tamu atau di halaman belakang rumah, berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah mereka bicarakan sebelumnya. Ibu Rani merasa ada kelegaan ketika berbicara dengan Anton. Rasanya, Anton adalah satu-satunya orang yang bisa ia ajak berbicara tentang perasaan-perasaan yang terkubur begitu lama. Ia merasa bahwa Anton adalah sosok yang bisa ia percayai tanpa takut dihakimi, meskipun ia tahu bahwa apa yang ia rasakan tidaklah biasa. Percakapan mereka tidak selalu berfokus pada kesepian dan kesedihan, meskipun itu selalu menjadi tema yang muncul dalam percakapan mereka. Ibu Rani juga menceritakan masa lalunya yang lebih bahagia, saat ia masih muda dan penuh harapan. Ia berbicara tentang mimpinya yang dulu sempat terabaikan oleh tuntutan peran sebagai istri dan ibu. Ibu Rani mengingat bagaimana ia dulu memiliki ambisi untuk mengejar karirnya. Tetapi semua itu terhenti ketika ia menikah dan memiliki anak-anak. Ia mulai menceritakan harapannya yang tak pernah terwujud. Bagaimana dirinya merasa terkekang dalam rutinitas sehari-hari yang akhirnya merampas kebebasan dan jati dirinya. Anton mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Rani, tampaknya membuka lapisan-lapisan dalam dirinya yang selama ini tidak terlihat. Ia merasa seperti mendapatkan pandangan baru tentang wanita yang selalu ia anggap sebagai ibu mertua yang biasa saja. Ternyata, di balik sosok yang kuat dan tegas itu, terdapat seorang wanita yang penuh dengan kerinduan akan kehidupan yang lebih berarti. Anton merasa terpanggil untuk membantu, walaupun ia tahu bahwa ia bukanlah seorang terapis atau seorang konselor yang dapat memberikan solusi untuk masalah batin Ibu Rani. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Anton dan Ibu Rani semakin terasa. Mereka berbicara lebih terbuka satu sama lain tentang impian mereka, meskipun tidak selalu jelas apa yang bisa mereka lakukan untuk mewujudkannya. Anton mulai mengungkapkan pemikirannya tentang hidup, tentang apa yang ingin ia capai, dan bagaimana ia merasa tentang pernikahannya dengan Mira. Meski hubungan mereka baik, Anton terkadang merasa terjebak dalam rutinitas yang sama seperti yang dirasakan Ibu Rani. Ia menyadari bahwa dirinya juga tidak sepenuhnya merasa puas dengan keadaan hidupnya. Namun, ia merasa sulit untuk mengungkapkan hal tersebut kepada Mira, yang selalu tampak bahagia dan puas dengan kehidupan mereka. Ia merasa ada jurang yang terpisah di antara dirinya dan istrinya, meskipun mereka selalu berusaha menjaga keharmonisan. Ibu Rani sering memberi nasihat yang penuh kebijaksanaan, meskipun terkadang nasihat tersebut terasa lebih seperti refleksi dari kehidupannya yang penuh dengan pengorbanan. Ia mengatakan kepada Anton bahwa kehidupan memang penuh dengan tantangan, tetapi setiap orang berhak untuk merasa bahagia, bahkan setelah bertahun-tahun merasa terperangkap dalam rutinitas yang melelahkan. Ibu Rani mengatakan bahwa hidup tidak seharusnya hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang mencari kebahagiaan sejati, meskipun terkadang itu berarti menghadapi kenyataan yang sulit. Bagi Ibu Rani, Anton menjadi satu-satunya tempat yang bisa ia berikan kepercayaan sepenuhnya. Ia tidak merasa bisa berbicara dengan suaminya yang sudah semakin menjauh, dan ia merasa bahwa Mira, meskipun merupakan anaknya, tidak sepenuhnya memahami apa yang ia rasakan. Dalam diri Anton, Ibu Rani merasa ada kehangatan dan pengertian yang belum pernah ia rasakan dari orang lain. Anton tidak menghakimi atau mencoba memberikan solusi yang sederhana. Ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian dan menerima Ibu Rani apa adanya. Di sisi lain, Anton mulai merasa terhubung dengan Ibu Rani dalam cara yang lebih dalam. Ia merasa bahwa Ibu Rani adalah seseorang yang bisa memberinya pemahaman lebih tentang kehidupan, tentang bagaimana menjadi lebih bijaksana dan sabar menghadapi setiap cobaan. Meskipun ia tidak ingin memperburuk keadaan, Anton mulai merasa semakin nyaman berada di dekat Ibu Rani. Percakapan mereka semakin sering terjadi, dan mereka lebih sering berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi. Terkadang mereka berbicara tentang hal-hal yang lebih ringan, seperti kenangan lucu tentang masa muda mereka, namun lebih sering mereka berbicara tentang perasaan yang dalam dan harapan yang belum terwujud. Anton mulai menyadari bahwa kedekatan ini, meskipun berawal dari niat baik untuk memberikan dukungan, telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Ia mulai merasakan perasaan yang tidak sepenuhnya dapat ia jelaskan.
Ia merasa bingung dan cemas, karena perasaan tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia mencoba untuk tetap fokus pada keluarganya, dan menghindari kerumitan emosional yang bisa mengganggu hubungan pernikahannya. Namun, semakin lama ia berbicara dengan Ibu Rani, semakin sulit baginya untuk memisahkan perasaan simpati dan kekaguman yang tumbuh terhadap wanita itu. Namun, meskipun ada perasaan yang semakin mendalam, Anton berusaha menjaga jarak emosional. Ia tahu bahwa kedekatan ini harus dibatasi, karena ia tidak ingin merusak hubungan keluarganya. Di sisi lain, Ibu Rani pun mulai merasa ada perasaan yang lebih dari sekadar hubungan ibu mertua dan menantu yang biasa. Ia sadar bahwa perasaan ini bisa membingungkan dan mungkin tidak pantas. Namun ia merasa seperti menemukan seseorang yang akhirnya bisa memahami dirinya dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perlahan, kedekatan mereka mulai menjadi sesuatu yang lebih rumit, dan keduanya merasa bahwa mereka harus berhati-hati dengan setiap percakapan dan interaksi yang terjadi. Namun, meskipun keduanya tahu bahwa hubungan ini berpotensi membahayakan, mereka merasa sulit untuk melepaskan diri dari perasaan yang telah berkembang begitu dalam. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Anton dan Ibu Rani semakin mendalam, meskipun keduanya berusaha menjaga batasan. Ibu Rani mulai merasa semakin terperangkap dalam perasaannya sendiri. Meskipun ia sangat mencintai keluarganya, rasa kesepian yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun semakin intens. Percakapan mereka yang semakin sering menjadi lebih terbuka dan penuh emosi. Ibu Rani merasa bahwa Anton adalah satu-satunya orang yang bisa memahaminya. Satu-satunya yang benar-benar mendengarkan tanpa memberikan penilaian atau saran yang dangkal. Keintiman mereka semakin meningkat, tetapi tidak hanya dalam bentuk percakapan, tetapi juga dalam cara mereka saling berbagi perasaan terdalam. Ibu Rani yang sebelumnya merasa sangat terisolasi dan terabaikan oleh suaminya, kini merasa ada seseorang yang mengisi kekosongan dalam dirinya. Anton, meskipun pada awalnya hanya ingin memberikan dukungan sebagai menantu, mulai merasa semakin terikat dengan ibu mertuanya. Ada perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Meskipun ia berusaha menahan perasaan itu, sadar akan betapa rumitnya situasi yang ada. Setiap kali mereka berbicara, Anton merasakan dorongan untuk lebih dekat dengan Ibu Rani, untuk menawarkan kenyamanan lebih dari yang seharusnya ia berikan kepada ibu mertuanya. Namun, ia juga tahu bahwa perasaan tersebut bisa merusak kehidupan rumah tangganya dengan Mira. Di sisi lain, Ibu Rani tidak bisa menepis perasaan yang semakin kuat. Ketika ia berbicara dengan Anton, rasanya seperti dunia di sekitar mereka berhenti sejenak. Hanya ada mereka berdua dalam ruang itu. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan tidak sesuai dengan peran yang seharusnya ia mainkan sebagai ibu mertua, tetapi perasaan itu muncul begitu alami, begitu kuat, seakan ia tidak bisa menahannya lagi. Ia sering merasa bingung, antara keinginan untuk tetap menjaga hubungan yang ada dalam keluarganya dan dorongan yang semakin kuat untuk lebih dekat dengan Anton. Perasaan ini sangat bertentangan dengan segala nilai yang ia anut. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa bahwa perasaan ini adalah satu-satunya hal yang memberinya sedikit kebahagiaan dan makna dalam hidupnya. Meskipun Anton merasakan kedekatan yang semakin intens, ia berusaha keras untuk tidak mengabaikan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami dan menantu. Ia berjuang dengan rasa bersalah yang datang begitu mendalam setiap kali perasaan itu muncul. Dalam pikirannya, ia terus mengingat betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Mira, istri yang telah ia pilih, dan menjaga keharmonisan keluarga yang telah mereka bangun bersama. Namun, semakin lama ia berbicara dengan Ibu Rani, semakin sulit bagi Anton untuk menepis perasaan yang mulai berkembang. Ia mulai menyadari bahwa perasaan simpati yang ia rasakan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih sulit untuk diabaikan. Pada suatu hari, Anton menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan itu begitu saja. Ketika Ibu Rani menceritakan lagi tentang hidupnya yang penuh pengorbanan, Anton merasakan suatu dorongan untuk mengungkapkan perasaannya. Ia merasa terperangkap dalam dilema antara loyalitasnya pada Mira dan keinginannya untuk memberi perhatian lebih kepada Ibu Rani yang sangat membutuhkan dukungan emosional. Ia berusaha untuk tetap menjaga jarak. Namun di balik itu ada perasaan yang semakin sulit untuk disembunyikan. Di sisi Ibu Rani, perasaan yang sama muncul. Setiap kali Anton berbicara dengan penuh perhatian dan kasih sayang, ia merasa semakin terikat. Bahkan ketika Anton tidak mengatakan apapun, hanya kehadirannya saja yang membuatnya merasa lebih baik. Setiap senyuman Anton, setiap perhatian kecil yang ia berikan, semakin membuat Ibu Rani merasa bahwa ia tidak pernah merasa dihargai seperti itu sebelumnya. Ia merasa dihargai sebagai seorang wanita,
bukan sekadar ibu atau istri. Hal inilah yang membuat perasaannya semakin dalam dan semakin sulit untuk ditahan. Meskipun ia tahu bahwa perasaan ini bisa berbahaya bagi keluarganya, ia tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa ia membutuhkan kedekatan tersebut, bahkan jika itu hanya berupa percakapan sederhana yang saling berbagi. Ibu Rani seringkali terjaga di malam hari, memikirkan hubungan yang semakin rumit ini. Ia tahu bahwa ia harus mengendalikan perasaannya, tetapi semakin ia berusaha menahan diri, semakin kuat dorongan untuk mendekatkan diri kepada Anton. Ia merasa terperangkap antara perasaan yang datang begitu alami dan rasa tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Ia ingin melindungi keluarganya, tetapi di sisi lain, ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang tidak bisa lagi disembunyikan. Perasaan ini tidak bisa hanya dianggap sebagai sebuah fase atau kekeliruan sementara. Ibu Rani merasa bahwa dirinya mulai jatuh ke dalam jurang yang sulit untuk dipahami dan sulit untuk keluar. Di sisi Anton, perasaan yang sama tidak bisa disangkal. Ia mulai merasa terikat secara emosional dengan Ibu Rani lebih dari yang ia harapkan. Meskipun ia tahu bahwa ia harus tetap menjaga jarak, ia merasa semakin sulit untuk tidak merespons perasaan tersebut. Setiap percakapan mereka semakin intens dan penuh dengan makna yang lebih dalam. Anton merasa bahwa, meskipun ia berusaha menjaga jarak, ia tidak bisa menahan perasaan simpati yang semakin berubah menjadi kedekatan emosional yang lebih kuat. Ia merasa terperangkap antara loyalitas pada Mira dan dorongan yang semakin kuat untuk lebih dekat dengan ibu mertuanya. Kedekatan mereka semakin menimbulkan ketegangan batin yang sulit diungkapkan. Anton merasa bersalah. Namun di saat yang sama, ia merasa seperti ia tidak bisa menghindari perasaan yang muncul begitu alami. Ibu Rani, yang merasa kesepian dan terabaikan dalam pernikahannya selama bertahun-tahun, semakin merasakan perasaan yang sulit untuk ditanggalkan. Setiap kali mereka berbicara, ia merasa bahwa ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan persahabatan atau kasih sayang keluarga. Ia tahu bahwa hubungan ini harus dibatasi, tetapi semakin ia berusaha untuk mundur, semakin ia merasa semakin terperangkap dalam kedekatan yang telah mereka bangun. Ketegangan ini mulai menguasai pikiran mereka masing-masing. Anton berjuang dengan perasaannya sendiri, berusaha untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang ia percayai. Tetapi perasaan yang semakin kuat terhadap Ibu Rani semakin sulit untuk diabaikan. Sementara itu, Ibu Rani merasakan dorongan yang sama, tetapi ia merasa bingung dan cemas tentang bagaimana seharusnya ia menangani perasaan ini. Kedekatan yang awalnya dimulai dengan niat baik untuk memberikan dukungan emosional kini telah berkembang menjadi sebuah situasi yang sulit untuk ditangani, dan mereka berdua merasa semakin terjebak dalam kedekatan yang tidak bisa mereka hindari. Suatu pagi, Anton dan Ibu Rani kembali berada di rumah sendirian. Mira, seperti biasa, pergi bekerja, meninggalkan keduanya dalam keheningan yang menjadi semakin terasa setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama. Seiring waktu, hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan menantu dan ibu mertua. Percakapan mereka yang dulunya ringan dan terfokus pada masalah keluarga atau pekerjaan, kini semakin terbuka dan mendalam. Mereka mulai membahas topik-topik yang lebih pribadi, berbagi lebih banyak tentang perasaan dan pengalaman hidup yang selama ini tersimpan dalam hati. Ibu Rani, yang merasa semakin dekat dengan Anton, mulai menceritakan lebih banyak tentang perjuangan hidupnya, perasaan terjebak dalam rutinitas rumah tangga yang membosankan, dan kehilangan dirinya sendiri dalam peran yang selama ini ia jalani. Anton, yang merasa simpati dan ingin memberikan dukungan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari Ibu Rani tampak semakin membuat hubungan mereka semakin intim. Anton, meskipun tetap berusaha menjaga jarak, tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai muncul. Ia merasa semakin terikat dengan Ibu Rani, yang mulai membuka dirinya lebih dalam dari sebelumnya. Hari itu, suasana di rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Hujan deras mengguyur di luar, menciptakan suasana yang lebih intim dan menenangkan. Anton dan Ibu Rani duduk bersama di ruang tamu, secangkir teh hangat di tangan mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal yang lebih ringan pada awalnya, namun percakapan itu semakin menyentuh perasaan mereka masing-masing. Ibu Rani, yang biasanya lebih tertutup, kali ini tampak lebih terbuka, berbicara lebih banyak tentang hidupnya yang penuh pengorbanan dan bagaimana ia merasa terabaikan dalam pernikahannya yang sudah lama. Anton merasa sangat terhubung dengan cerita Ibu Rani, bahkan mulai merasa bahwa ia memahami apa yang dirasakan ibu mertuanya lebih baik daripada siapapun. Keintiman yang berkembang di antara mereka semakin terasa jelas. Meskipun Anton mencoba untuk menghindari perasaan yang muncul,
Ia tidak bisa menahan dirinya. Keadaan rumah yang sepi, ditambah dengan kedekatan yang semakin intens antara mereka, menciptakan suasana yang memunculkan perasaan yang lebih mendalam. Ada ketegangan yang mengalir di antara mereka, ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, namun sangat nyata. Mereka berdua menyadari bahwa percakapan mereka semakin mendalam dan intens, seolah ada sebuah dorongan yang tidak bisa mereka hindari. Di tengah keheningan yang semakin terasa, Anton dan Ibu Rani saling bertatap muka. Pandangan mereka saling terkunci, dan dalam sekejap, sebuah perasaan yang lebih kuat dari sebelumnya muncul di antara mereka. Anton merasa bingung, cemas, dan terperangkap dalam perasaan yang semakin tak terhindarkan. Ia tahu bahwa hubungan ini seharusnya tidak melampaui batasan-batasan yang ada. Namun, saat itu, perasaan dan dorongan yang muncul terasa begitu kuat sehingga rasanya hampir mustahil untuk menahan diri. Ibu Rani, yang telah lama merasa kesepian dan terabaikan, merasa sebuah dorongan kuat untuk lebih dekat dengan Anton. Di saat-saat itu, ia merasa bahwa hanya Anton yang benar-benar memahami dirinya. Perasaan yang selama ini ia simpan begitu lama kini keluar begitu saja, seolah tak bisa dibendung lagi. Dalam sebuah momen yang tidak direncanakan, keduanya saling mendekat, dan tanpa sepatah kata pun, mereka melanggar batasan moral dan hubungan keluarga yang telah lama mereka jaga. Kejadian yang tidak seharusnya terjadi itu terjadi begitu cepat, seperti sebuah dorongan yang tak bisa ditahan lagi. Ketika semuanya berakhir, keheningan yang mendalam mengisi ruangan itu. Anton dan Ibu Rani saling diam, tidak tahu bagaimana harus melanjutkan keadaan yang tiba-tiba berubah begitu drastis. Keduanya merasa terkejut, bingung, dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Anton merasa bersalah dan sangat cemas. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah sesuatu yang bisa diterima, baik secara moral maupun dalam konteks hubungan keluarga. Namun, perasaan yang baru saja muncul begitu kuat, dan ia merasa seperti terjebak dalam dilema yang tak bisa diselesaikan dengan mudah. Ibu Rani, di sisi lain, merasa campur aduk. Ia merasa lega setelah mengalami momen yang sangat intens. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa takut dan bersalah. Ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat salah, tetapi pada saat yang sama, perasaan yang ia rasakan tidak bisa diabaikan begitu saja. Keduanya merasa terperangkap dalam perasaan yang tak terduga, yang kini merusak hubungan yang sebelumnya telah mereka jaga. Meskipun mereka berdua sadar akan kesalahan besar yang baru saja mereka buat, perasaan itu masih menghantui mereka, menciptakan kebingungan dan kekhawatiran yang mendalam. Setelah kejadian itu, keduanya merasa semakin sulit untuk kembali ke keadaan semula. Percakapan mereka menjadi canggung, dan kedekatan yang dulu mereka nikmati kini terasa penuh dengan ketegangan. Anton, yang sebelumnya merasa simpati dan empati terhadap Ibu Rani, kini merasa terjebak dalam dilema moral yang tak terpecahkan. Ia tahu bahwa ia harus menjaga pernikahannya dengan Mira, tetapi perasaan yang baru saja muncul membuatnya semakin bingung dan terpecah. Ibu Rani juga merasakan hal yang sama. Meskipun ia sangat menyayangi keluarganya, ia merasa bahwa kejadian tersebut telah membuka pintu perasaan yang sulit untuk dikendalikan. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang baru saja muncul. Dalam kebingungannya, Ibu Rani mulai meragukan apa yang seharusnya ia lakukan dan bagaimana melanjutkan hidupnya setelah kejadian tersebut. Keduanya terjebak dalam kebingungannya masing-masing, tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapi kenyataan yang baru saja terjadi. Apa yang semula dimulai sebagai percakapan yang penuh perhatian dan simpati, kini berubah menjadi sebuah momen yang tak bisa diubah kembali. Kejadian yang tidak seharusnya terjadi itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam hati mereka berdua, dan kini, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan mereka telah berubah selamanya. Setelah kejadian yang mengubah segalanya, keheningan yang mendalam menyelimuti hubungan antara Anton dan Ibu Rani. Keduanya merasakan kegelisahan yang sulit diungkapkan, perasaan yang menghantui mereka setiap saat. Meskipun mereka berdua mencoba untuk mengabaikan apa yang baru saja terjadi, perasaan bersalah yang menguar mulai meresap perlahan-lahan, seolah menjadi bayang-bayang yang tak bisa mereka hindari. Anton, yang selama ini sangat menjaga keharmonisan keluarganya, merasa cemas dan sangat tertekan. Ia merasa seperti telah mengkhianati dua orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Istrinya, Mira, dan ibunya, yang tidak lain adalah Ibu Rani sendiri. Perasaan bersalah menghantui setiap langkahnya. Ia seringkali terbangun di malam hari, matanya terpejam, namun pikirannya terus terjaga,
dipenuhi dengan gambaran kejadian yang tak seharusnya terjadi. Ia merasa seperti telah merusak apa yang selama ini ia bangun dengan penuh cinta dan usaha. Setiap kali ia melihat Mira, ia merasa cemas. Wajah istrinya yang cerah dan penuh kebahagiaan, tampaknya tidak menyadari kekacauan batin yang sedang ia alami. Anton berusaha untuk tetap terlihat normal, berusaha untuk tidak memberitahu Mira tentang perasaan yang melanda hatinya. Namun, semakin lama ia berusaha menghindari kenyataan, semakin ia merasa perasaan bersalah itu semakin menggerogoti dirinya. Anton merasa seolah-olah tidak ada tempat bagi dirinya untuk bersembunyi, bahkan di dalam keluarga yang seharusnya memberi kenyamanan. Di sisi lain, Ibu Rani juga merasa cemas, tetapi dengan cara yang berbeda. Setelah kejadian itu, ia merasa seolah-olah ada kekosongan yang lebih dalam dirinya. Ia telah lama merasa kesepian, tetapi apa yang terjadi antara dirinya dan Anton memberi dimensi baru pada perasaan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ada perasaan lega yang ia rasakan setelah kejadian itu, namun juga perasaan bersalah yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Ibu Rani merasa seperti telah melanggar norma-norma yang selama ini dia pegang. Meskipun pada saat yang sama, perasaan itu juga memberikan sensasi yang sangat kuat, sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupnya. Setiap kali ia merenung, perasaan itu kembali menghantui dirinya, menyisakan kebingungan yang semakin dalam. Ibu Rani merasa bahwa dirinya tidak bisa menarik diri dari perasaan yang telah timbul. Meskipun ia tahu bahwa hubungan seperti ini tidak bisa dilanjutkan. Ia menyadari bahwa apa yang telah terjadi bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap moral, tetapi juga terhadap ikatan keluarga yang sudah lama terbentuk. Namun, perasaan itu, perasaan yang datang dengan cara yang tak terduga, tetap ada, menahan dirinya dalam dilema yang semakin sulit untuk dihadapi. Perasaan kosong yang selama ini ia rasakan seolah-olah terisi, tetapi dengan cara yang sangat membingungkan. Ia merasakan sebuah dorongan untuk lebih dekat dengan Anton, tetapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa ia harus menahan diri. Kedua hati ini, Anton dan Ibu Rani, seolah berada di tengah pertempuran batin yang berat. Anton berjuang untuk melawan perasaan bersalahnya yang semakin kuat, mencoba untuk menyembunyikan perasaannya dari orang-orang terdekatnya, terutama Mira. Setiap kali ia bertemu dengan Ibu Rani, ia merasa ada ketegangan yang tak bisa ia hindari. Meskipun mereka tidak mengungkapkan apa yang telah terjadi, perasaan itu tetap mengalir dalam interaksi mereka, menciptakan ketidaknyamanan yang mengganggu. Anton berusaha menjaga jarak, namun semakin ia mencoba untuk melarikan diri, semakin ia merasa perasaan itu semakin kuat. Di sisi Ibu Rani, ia merasa cemas tetapi dengan cara yang lebih tertutup. Ia merasa seperti terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Kejadian itu memberi perasaan yang kompleks, ada rasa lega, namun juga ada rasa kesedihan yang mendalam. Ibu Rani menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam perasaan ini, tetapi ia juga merasa bahwa perasaan itu tidak akan hilang begitu saja. Setiap kali ia melihat Anton, perasaan itu kembali muncul, seperti bayangan yang terus menghantuinya, mengingatkan bahwa ia telah melangkah melewati batas yang selama ini ada. Keduanya berusaha untuk kembali menjalani kehidupan mereka, tetapi perasaan mereka tidak bisa lagi disangkal. Anton berusaha untuk tetap menjadi suami yang baik bagi Mira, meskipun rasa bersalah yang menggerogoti hatinya menghalangi kebahagiaannya. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi memberi seluruh dirinya kepada Mira seperti sebelumnya, karena perasaan yang terus mengganggunya. Di sisi lain, Ibu Rani berusaha menangguhkan perasaannya, berusaha kembali ke peranannya sebagai ibu dan mertua, meskipun hatinya masih dipenuhi dengan kebingungan. Ia tahu bahwa perasaan ini bisa merusak segalanya, namun ia merasa sulit untuk menahannya. Hidup mereka berlanjut dengan cara yang tampaknya biasa, tetapi di dalam hati mereka, ada ketegangan yang semakin membesar. Setiap interaksi antara Anton dan Ibu Rani terasa semakin canggung, meskipun mereka berdua berusaha untuk bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Anton merasa seperti terperangkap dalam lingkaran perasaan bersalah yang tak berujung, dan Ibu Rani merasa ada kekosongan yang semakin dalam dirinya, meskipun ia tahu bahwa perasaan itu harus dihentikan. Keduanya sadar bahwa mereka tidak bisa terus seperti ini, namun mereka juga tidak tahu bagaimana cara untuk mengubah keadaan yang sudah terlanjur terjadi. Anton berusaha mencari cara untuk mengatasi perasaan bersalahnya. Tetapi setiap kali ia mencoba untuk melupakan, perasaan itu kembali datang. Ibu Rani juga merasakan hal yang sama. Meskipun ia berusaha untuk menahan diri, ia merasa bahwa perasaan itu sudah menjadi bagian dari dirinya yang sulit untuk diabaikan. Kejadian yang telah mengubah hubungan mereka meninggalkan bekas yang sulit untuk dihapuskan.
Keheningan yang menyelubungi hubungan mereka menjadi semakin terasa. Keduanya terjebak dalam kebingungannya masing-masing, merasa semakin sulit untuk melanjutkan hidup seperti biasa. Anton merasa tertekan oleh perasaan bersalah yang menguasainya, sementara Ibu Rani merasakan kekosongan yang semakin dalam, meskipun ia tahu bahwa perasaan itu bisa merusak segalanya. Meskipun mereka berdua berusaha untuk melupakan kejadian itu, perasaan yang telah muncul terus menghantui mereka, menciptakan ketegangan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Seiring berjalannya waktu setelah kejadian yang mengubah segala hal antara Anton dan Ibu Rani, kehidupan rumah tangga mereka mulai menunjukkan retakan yang semakin jelas. Anton merasa semakin kesulitan untuk berinteraksi dengan istrinya, Mira. Kejadian yang terjadi antara dirinya dan Ibu Rani semakin menghantui pikiran dan perasaan Anton, yang menyebabkan dirinya berubah. Ia mulai menjadi lebih jauh dan dingin, tidak hanya terhadap Ibu Rani, tetapi juga terhadap Mira, yang tidak menyadari adanya perubahan yang begitu besar dalam diri suaminya. Pada awalnya, Mira tidak menyadari perubahan ini. Ia masih menjalani rutinitasnya seperti biasa, pergi bekerja setiap hari, berharap bisa pulang ke rumah untuk menikmati kebersamaan dengan Anton. Namun, meskipun tampaknya segalanya berjalan seperti biasa di luar, dalam hati Anton, sesuatu yang besar telah bergeser. Setiap kali Mira berbicara dengan penuh semangat tentang rencana mereka, atau bahkan sekadar berbincang santai tentang kegiatan sehari-hari, Anton merasa terputus. Ia merasa seperti ada tembok yang menghalangi dirinya untuk benar-benar terhubung dengan Mira, meskipun dia berusaha tampil biasa saja. Perasaan bersalah yang menggerogoti Anton semakin memperburuk situasi. Ia merasa seperti tidak lagi menjadi suami yang baik bagi Mira. Setiap kali ia melihat istrinya, ia merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Jarak yang tercipta akibat kejadian yang tidak seharusnya terjadi dengan Ibu Rani. Anton berusaha untuk mengatasi perasaan itu dengan menyembunyikannya. Namun semakin lama, perasaan terasing itu semakin menggerogoti hubungan mereka. Mira, yang merasa ada yang berbeda namun tidak bisa memahaminya, semakin bingung dengan sikap Anton yang tiba-tiba berubah. Mira mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pernikahan mereka. Ia tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya, tetapi ia tahu bahwa Anton tidak lagi seperti dulu. Sikap Anton yang semakin dingin dan jauh membuat Mira merasa terabaikan. Setiap kali mereka berbicara, ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang tak terucapkan, yang membangun tembok besar di antara mereka. Mira tidak tahu harus bagaimana, karena ia merasa bahwa perasaan Anton terhadap dirinya telah berubah, tetapi ia tidak tahu apa penyebabnya. Dalam dirinya, Mira mulai meragukan apakah pernikahan mereka masih bisa bertahan. Ia mencoba untuk mengingat kembali masa-masa indah mereka, saat hubungan mereka penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Tetapi sekarang, ia hanya merasa semakin kesulitan untuk mendekati Anton. Hal ini menambah rasa cemas dan bingung dalam dirinya. Ia merasa terjebak dalam hubungan yang semakin dingin dan jauh. Meski Anton berusaha menjaga penampilannya, ada hal-hal yang sulit untuk disembunyikan, dan Mira mulai merasakan ketidakberesan dalam hubungan mereka. Di sisi lain, Ibu Rani juga merasakan dampak dari kejadian tersebut pada dinamika keluarganya. Meskipun ia sangat mencintai anaknya, perasaan bersalah yang terus menghantuinya membuatnya semakin terpuruk dalam kesendirian. Ibu Rani yang selama ini begitu peduli dengan anak-anaknya dan keluarganya, kini merasa terasingkan. Ia merasa sangat cemas dan bingung tentang bagaimana situasi ini akan mempengaruhi hubungan mereka ke depannya. Kejadian yang terjadi dengan Anton kini menjadi beban berat bagi Ibu Rani, yang merasa semakin tersudutkan oleh perasaan bersalah yang tak teratasi. Ibu Rani yang biasanya selalu berusaha tampil kuat di depan keluarga, kini merasa rapuh dan sangat membutuhkan dukungan emosional. Ia merasa tidak ada tempat bagi dirinya untuk meluapkan perasaan, selain kepada Anton. Tetapi ia tahu bahwa hubungan yang telah terbentuk antara dirinya dan Anton telah mengubah segalanya. Meskipun ia merasa sangat mencintai anaknya, ia merasa bahwa dirinya kini berada di tengah-tengah konflik yang mengancam untuk merusak segalanya. Keputusan-keputusan yang ia ambil setelah kejadian tersebut tampaknya semakin sulit. Ibu Rani mulai mengisolasi dirinya, mencoba menghindari percakapan yang terlalu pribadi dengan siapapun, bahkan dengan Mira. Ia tidak ingin ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi perasaan bersalah yang menyesakkan dadanya semakin menggerogoti hatinya. Ibu Rani mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi seorang ibu yang bisa diandalkan, melainkan seorang wanita yang telah melanggar norma dan batasan yang ada dalam keluarga. Meskipun ia tidak bisa berhenti mencintai anaknya,
Ibu Rani merasa bahwa dirinya semakin terperangkap dalam kesendirian yang mendalam. Perasaan yang sebelumnya muncul dengan kuat kini berubah menjadi kebingungan yang semakin merusak rasa percaya dirinya. Ia merasa semakin terjauh dari keluarga yang selama ini menjadi segalanya baginya. Setiap kali ia berada di dekat Anton, perasaan itu kembali muncul, dan ia merasa semakin cemas tentang bagaimana perasaannya akan mempengaruhi hubungan keluarga mereka. Mira, yang semakin merasa terasing dari suaminya, juga mulai merasakan ketegangan di antara dirinya dan Ibu Rani. Meskipun tidak ada yang secara eksplisit membicarakan kejadian itu, Mira merasa ada jarak yang semakin besar di antara dirinya, Anton, dan Ibu Rani. Hubungan keluarga yang sebelumnya tampak begitu harmonis kini terasa semakin canggung dan penuh ketegangan. Ibu Rani merasa bahwa ia tidak bisa lagi berada dekat dengan Mira seperti sebelumnya, karena perasaan yang ia simpan dalam dirinya semakin menghalangi kedekatan mereka. Meskipun Ibu Rani berusaha untuk melanjutkan kehidupan sehari-harinya, ia merasa semakin sulit untuk menjaga wajah yang tenang dan tidak menunjukkan kebingungannya. Perasaan bersalah yang mendalam membuatnya merasa terasing, bahkan dari orang-orang yang seharusnya paling dekat dengannya. Ibu Rani merasa seperti telah mengubah segalanya dengan tindakannya, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki atau memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Keluarga yang dulunya tampak seperti tempat yang aman dan penuh kasih kini terasa seperti arena pertempuran batin yang tak berujung. Anton, yang merasa semakin jauh dari istrinya, berjuang untuk mempertahankan hubungan yang semakin rapuh. Ibu Rani, yang merasa terperangkap dalam perasaan bersalah, semakin merasakan ketidakmampuannya untuk memperbaiki keadaan. Ketegangan yang semakin memuncak membuat mereka bertiga terperangkap dalam pusaran kebingungan yang tak ada ujungnya. Meskipun mereka semua berusaha untuk terus berfungsi seperti biasa, masing-masing dari mereka tahu bahwa segalanya tidak akan pernah kembali seperti semula. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Anton dan Mira semakin tegang. Apa yang dulunya menjadi kebiasaan manis dan hangat di antara mereka kini berubah menjadi sesuatu yang terasa kaku dan canggung. Anton, yang merasa semakin jauh dan terisolasi dari istrinya, berjuang untuk menyembunyikan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Meskipun ia berusaha untuk tampil biasa saja, sikapnya yang semakin dingin dan terpendam mulai dirasakan oleh Mira. Wanita itu, yang semula tidak curiga, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan mereka. Pada awalnya, Mira berusaha menutupinya, berpikir bahwa mungkin ia hanya berlebihan atau terlalu sensitif. Namun, seiring waktu, ia semakin merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Anton yang dulunya sangat perhatian kini terlihat lebih sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Jarang berbicara tentang masa depan atau bahkan hal-hal kecil yang dulu biasa mereka bicarakan. Mira merasa terabaikan dan cemas. Setiap kali ia berusaha mendekati Anton atau mengajaknya berbicara lebih banyak, Anton selalu tampak sibuk atau menjauhkan diri. Pada suatu malam, ketika suasana rumah terasa semakin sunyi, Mira tidak bisa lagi menahan kegelisahannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang disembunyikan Anton darinya, dan perasaan itu semakin mengganggu ketenangannya. Perasaan ini semakin kuat, dan tanpa bisa menahan diri lagi, Mira memutuskan untuk menghadapi suaminya. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan mereka. Mira menunggu hingga Anton pulang ke rumah, dan ketika mereka berdua duduk di ruang tamu, Mira memulai percakapan dengan suara yang sedikit gemetar. "Anton, ada yang ingin aku bicarakan," katanya, mencoba untuk membuka percakapan dengan lembut. Anton yang mendengar nada cemas dalam suara istrinya, hanya mengangguk dan menatapnya dengan wajah datar. Mira melanjutkan, "Aku merasa seperti ada sesuatu yang berubah antara kita. Kamu tidak seperti dulu lagi, Anton. Ada jarak yang semakin besar antara kita, dan aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku." Anton menundukkan kepalanya. Ia tahu ini adalah saat yang sangat berat baginya. Ia bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara, dan meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, hatinya berdebar kencang. Ia merasa terpojok, seperti tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang selama ini ia coba sembunyikan. Mira melanjutkan, "Apa yang terjadi, Anton? Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu menjauh? Atau ada sesuatu yang terjadi yang tidak bisa aku pahami?" Matanya menatap Anton dengan penuh kecemasan, berharap ia bisa mendapatkan jawaban yang dapat menenangkan keraguannya. Namun, Anton merasa semakin terperangkap. Rasa bersalah yang begitu dalam membuatnya merasa tidak mampu menjawab dengan jujur. Akhirnya,
Anton mengangkat wajahnya dan melihat Mira dengan penuh penyesalan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Meskipun hatinya berat dan rasa bersalah menghimpit dirinya, ia merasa bahwa ia harus jujur. Mira, aku sangat menyesal. Anton mulai dengan suara yang serak. Ada sesuatu yang terjadi, dan aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Ia terdiam sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat, tetapi perasaan bersalahnya begitu kuat sehingga sulit untuk berkata-kata. Mira menatapnya dengan penuh kebingungan, mencoba mencerna kata-kata suaminya. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi, Anton? Pertanyaan Mira penuh dengan ketegangan. Anton merasakan dadanya sesak, dan tanpa bisa menahan diri, ia akhirnya mengungkapkan segalanya. Aku telah melakukan kesalahan besar. Katanya, suaranya hampir berbisik. Aku telah melanggar batas. Aku terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Mira. Mira terdiam sesaat, tidak bisa mengerti apa yang baru saja ia dengar. Apa maksudmu, Anton? Terlibat dengan siapa? Tanyanya, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Anton menunduk, merasakan beratnya pengakuan yang akan ia buat. Aku terlibat dengan Ibu Rani. Kejadian itu tidak seharusnya terjadi. Mira, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu bagaimana bisa aku melakukannya. Katanya, suaranya bergetar penuh penyesalan. Mira terkejut, merasa seperti dunia di sekelilingnya runtuh seketika. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus jantungnya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Kamu dengan Ibu Rani? Bagaimana bisa? Mira hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata itu dengan benar. Suaranya mulai tercekat karena perasaan marah dan bingung yang begitu mendalam. Anton merasa sangat cemas melihat reaksi Mira. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun dalam pernikahan mereka. Aku tidak bisa menjelaskan kenapa itu terjadi. Itu adalah kesalahan besar, dan aku merasa sangat bersalah. Aku merasa seperti aku telah menghancurkan segalanya. Mira, aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaiki semuanya. Aku sangat menyesal, kata Anton dengan suara yang penuh penyesalan. Namun semakin ia berbicara, semakin ia merasa dirinya semakin jauh dari Mira. Mira merasakan kepedihan yang sangat mendalam. Ia merasa seolah-olah segala yang telah ia percayai hancur begitu saja. Hubungan yang selama ini ia banggakan, yang ia kira penuh dengan cinta dan kepercayaan, kini terasa seperti kebohongan besar. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh Anton, tetapi juga oleh Ibu Rani, yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari keluarganya. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Ibu Rani, ibuku, kenapa? Mira bertanya, matanya kini penuh dengan air mata. Anton mencoba menjawab, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa menghapus perasaan bersalah yang ia rasakan. Aku tidak tahu, Mira. Aku hanya terperangkap dalam perasaan yang aku tidak bisa kontrol. Aku sangat menyesal, dan aku tahu ini adalah kesalahan besar. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa melewati ini, katanya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Perasaan Mira bercampur aduk antara marah, bingung, dan patah hati. Ia merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, dan ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Anton atau tidak. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Anton. Aku merasa sangat dikhianati. Tidak hanya olehmu, tetapi oleh ibu sendiri. Katanya, suara Mira terdengar putus asa. Anton, dengan wajah penuh penyesalan, hanya bisa menunduk dan menangis. Ia tahu bahwa perkataan dan tindakan yang tidak terkontrolnya telah menghancurkan lebih dari sekadar hubungan dengan Mira. Ia telah menghancurkan kepercayaan yang ada dalam keluarga mereka. Sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan ini akhirnya membuat segalanya terbongkar, dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan yang sudah terungkap. Setelah konfrontasi yang mengguncang, Mira merasa seolah-olah seluruh dunia yang telah ia kenal tiba-tiba runtuh. Kejadian yang terungkap begitu mendalam mengguncang kepercayaannya, tidak hanya terhadap Anton, tetapi juga terhadap Ibu Rani. Mira merasa dikhianati oleh dua orang yang seharusnya menjadi tempat perlindungannya. Ibu Rani, yang selama ini ia anggap sebagai ibu kedua dalam hidupnya, kini tampak seperti seseorang yang telah mengkhianati rasa kasih dan kepercayaan yang selama ini mereka bangun dalam keluarga. Anton, suaminya, yang seharusnya menjadi pelindung dan teman hidupnya, kini tampak seperti orang asing yang telah merusak segalanya.
Mira merasa bingung dan penuh dengan kebencian. Setiap kali ia berpikir tentang apa yang telah terjadi, hatinya terasa hancur. Ia tidak bisa lagi melihat Ibu Rani dengan cara yang sama. Ibu Rani, yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan perhatian, kini menjadi sumber rasa sakit yang sangat dalam. Mira merasa sangat dikhianati oleh Ibu Rani, yang seharusnya melindungi keluarganya, bukan malah terlibat dalam sebuah hubungan yang begitu salah dan mengkhianati semua yang telah mereka bangun bersama. Suatu sore, Mira memutuskan untuk berbicara langsung dengan Ibu Rani. Ia tahu bahwa percakapan ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa bahwa hanya dengan cara ini ia bisa mendapatkan jawaban yang ia cari. Ketika mereka berdua berada di ruang tamu, suasana di sekitar mereka terasa sangat canggung dan tegang. Mira menatap Ibu Rani dengan mata penuh emosi, dan tanpa banyak kata, ia mulai mengungkapkan perasaannya yang terpendam. Ibu. Mira memulai dengan suara yang bergetar, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa sangat dikhianati olehmu. Kamu, yang selama ini aku anggap sebagai ibu kedua, malah melakukan hal yang sangat buruk. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Ibu, apa yang ada dalam pikiranmu? Mira berbicara dengan penuh amarah dan kesedihan, tidak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. Ibu Rani menatap Mira dengan wajah penuh penyesalan, tetapi juga ada keraguan yang tampak di matanya. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi adalah kesalahan besar, dan ia tahu betul bahwa ia tidak bisa mengubah kenyataan yang sudah terungkap. Namun, ia merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri. Perasaan yang tumbuh antara dirinya dan Anton, meskipun salah, tidak bisa ia pungkiri. Ia merasa sangat bersalah. Tetapi juga ada kekosongan yang menggerogoti hatinya setelah kejadian itu. Mira, Ibu Rani memulai dengan suara pelan, mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku sangat menyesal. Apa yang terjadi antara aku dan Anton adalah sebuah kesalahan besar, dan aku tahu itu. Tetapi, itu terjadi begitu saja, tanpa bisa kami kontrol. Aku merasa sangat kesepian selama bertahun-tahun. Dan aku tidak tahu bagaimana bisa hal ini terjadi. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan yang tiba-tiba muncul, tetapi aku sangat menyesal. Aku tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan keluargamu. Mira terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Ibu Rani. Meskipun ia merasa bahwa apa yang dikatakan Ibu Rani tampak tulus, itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang ia rasakan. Jadi, itu hanya alasan? Kesepian? Lalu bagaimana dengan kami, keluarga ini? Apa yang terjadi dengan semua yang telah kami bangun bersama selama bertahun-tahun? Kamu tahu, Ibu, aku tidak bisa memaafkanmu begitu saja. Aku merasa sangat dikhianati olehmu, kata Mira, air matanya semakin banyak mengalir. Ibu Rani merasa sangat terpuruk mendengar kata-kata Mira. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, dan semakin Mira berbicara, semakin ia merasa bahwa kerusakan yang telah ia buat jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Aku tahu, Mira. Aku tahu bahwa aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku sangat mencintai kalian, keluargaku. Aku tidak ingin menghancurkan semuanya. Tapi aku juga tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa dihapuskan. Konflik dalam percakapan ini semakin rumit. Mira merasakan perasaan yang bertentangan antara cinta dan kebencian. Ia mencintai Ibu Rani, tetapi perasaan itu sekarang tercampur dengan amarah dan rasa pengkhianatan yang mendalam. Ia merasa bahwa Ibu Rani telah memilih untuk melukai keluarganya. Dan meskipun penyesalan yang diungkapkan terdengar tulus, rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih besar. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melihatmu lagi seperti dulu, Ibu. Apa yang kamu lakukan itu melukai aku, dan aku merasa tidak bisa mempercayaimu lagi. Ibu Rani menangis diam-diam, merasakan betapa dalamnya luka yang telah ia timbulkan pada Mira. Aku tahu, Mira. Aku tahu, aku hanya berharap waktu bisa mengubah perasaanmu, tapi aku tahu itu tidak mudah. Aku harap suatu hari nanti kamu bisa memaafkanku, meskipun aku tahu itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Mira terdiam, mencoba mengumpulkan perasaannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa langsung memaafkan Ibu Rani. Namun ia juga menyadari bahwa konflik ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Di satu sisi, ia merasa sangat marah dan terluka. Tetapi di sisi lain,
Ia juga merasa ada bagian dari dirinya yang masih mencintai Ibu Rani. Perasaan itu sangat bertentangan dan membuatnya bingung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ibu, aku benar-benar tidak tahu, kata Mira dengan suara serak, matanya penuh dengan kebingungannya sendiri. Perasaan yang campur aduk antara cinta, pengkhianatan, dan penyesalan semakin membebani kedua wanita itu. Ibu Rani, meskipun sangat menyesal dan ingin memperbaiki keadaan, tahu bahwa ia telah mengubah segalanya dengan tindakannya. Mira, di sisi lain, merasa bahwa kepercayaan yang selama ini ia miliki telah hancur, dan meskipun ia tidak bisa sepenuhnya memaafkan, ia juga tahu bahwa keluarga mereka tidak akan pernah sama lagi. Konflik ini tidak hanya merusak hubungan antara ibu dan anak, tetapi juga mempengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan. Meskipun kata-kata penyesalan telah diungkapkan, luka yang dalam tetap membekas, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Semua yang terjadi telah mengubah cara mereka memandang satu sama lain, dan perjalanan untuk menemukan jalan keluar dari perasaan yang saling berbenturan ini menjadi semakin sulit. Setelah konfrontasi yang mengungkapkan segala sesuatu, Anton merasa seperti dirinya terjebak dalam labirin perasaan bersalah yang tak berujung. Ia tahu bahwa perbuatannya telah merusak hubungan yang selama ini ia bangun dengan Mira. Setiap kali ia melihat wajah istrinya yang penuh luka, hati Anton terasa hancur. Ia menyadari bahwa kesalahan besar yang telah dilakukannya tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga seluruh keluarga mereka. Meskipun ia sangat menyesal, Anton merasa kesulitan untuk menemukan cara yang benar untuk memperbaiki semuanya. Setiap usaha yang ia lakukan tampaknya semakin membuatnya terperangkap dalam perasaan cemas dan tidak pasti. Ia merasa seperti ada tembok yang tak bisa dihancurkan di antara mereka. Anton berusaha melakukan segala yang ia bisa untuk menunjukkan penyesalannya kepada Mira. Ia berulang kali meminta maaf, berusaha untuk lebih mendengarkan dan menghabiskan waktu bersama Mira, berharap bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun, semakin ia berusaha, semakin ia merasakan bahwa Mira semakin menjauh. Mira, yang merasa sangat dikhianati, tidak bisa begitu saja menerima permintaan maaf Anton. Ia merasa bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam. Meskipun Anton mengakui kesalahannya dengan tulus, Mira merasa bahwa kepercayaannya telah hancur, dan untuk mengembalikannya kembali, dibutuhkan lebih dari sekadar penyesalan. Ia merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri, antara keinginan untuk memberi kesempatan pada pernikahannya dan perasaan yang sangat terluka. Anton merasa seperti kehilangan arah. Ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Mira, tetapi ia juga sadar bahwa tidak ada jaminan bahwa ia bisa memperbaiki keadaan. Setiap percakapan yang mereka miliki terasa semakin canggung, dan bahkan saat mereka berdiam dalam keheningan, Anton bisa merasakan ketegangan yang menggelayuti hubungan mereka. Ia mulai merasa semakin terisolasi, baik dari Mira maupun dari dirinya sendiri. Setiap malam, Anton terjaga, memikirkan bagaimana ia bisa mendapatkan pengampunan dari Mira, tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa perasaan bersalahnya tidak akan pernah hilang. Ia merasa telah mengkhianati orang yang paling ia cintai, dan tidak ada cara untuk menghapusnya. Di sisi lain, Ibu Rani juga merasakan kehancuran yang sangat mendalam. Setelah kejadian itu terungkap, Ibu Rani merasa bahwa ia telah menghancurkan semuanya, bukan hanya hubungan dengan Anton, tetapi juga hubungan dengan Mira, yang selama ini ia anggap sebagai anaknya sendiri. Ibu Rani merasa kesepian dan tertekan. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara dengan Mira atau Anton, ia merasakan ketegangan yang kian meningkat, dan ia semakin merasa terasingkan dari keluarga yang selama ini ia sayangi. Ibu Rani merasa bahwa meskipun ia menyesali perbuatannya, tidak ada cara untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Perasaan bersalah terus menghantui setiap langkahnya. Ibu Rani tahu bahwa dirinya tidak hanya perlu meminta maaf, tetapi juga harus memberikan bukti nyata bahwa ia telah berubah. Namun, meskipun ia merasa hancur dengan apa yang telah terjadi, ia juga merasa bingung tentang bagaimana cara memperbaiki keadaan. Setiap kali ia bertemu dengan Mira, ia merasa terperangkap dalam perasaan bersalah yang semakin dalam. Ibu Rani ingin sekali menjelaskan perasaannya kepada Mira, tetapi ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan segalanya. Setiap usaha yang ia lakukan untuk mendekati Mira tampaknya semakin membuat keadaan menjadi lebih buruk. Ibu Rani merasa bahwa ia telah kehilangan tempatnya dalam keluarga ini. Dengan perasaan yang penuh penyesalan, Ibu Rani mulai menarik diri dari keluarga. Ia merasa semakin sulit untuk bertemu dengan Mira, dan ia mulai merasa terasingkan.
Ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah melukai orang-orang yang paling ia cintai, tetapi ia merasa semakin tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya. Meskipun Ibu Rani sangat ingin mendapatkan pengampunan, ia merasa bahwa perasaan bersalahnya akan selalu menghantuinya, dan tidak ada cara untuk menghapus luka yang telah ia timbulkan. Anton dan Ibu Rani, meskipun keduanya berada dalam situasi yang serupa, menghadapi perasaan yang sangat berbeda. Anton, yang sangat ingin memperbaiki hubungannya dengan Mira, merasa terjebak dalam dilema antara rasa bersalah yang mendalam dan upaya untuk mendapatkan pengampunan. Setiap usaha yang ia lakukan terasa sia-sia, dan semakin ia berusaha untuk memperbaiki semuanya, semakin ia merasa hubungan mereka semakin rapuh. Anton merasa bahwa meskipun ia mengakui kesalahannya, itu tidak cukup untuk mengembalikan segalanya seperti semula. Sementara itu, Ibu Rani merasa sangat terisolasi. Ia merasa bahwa ia telah merusak hubungan yang selama ini ia anggap sebagai tempat perlindungan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke keadaan semula, tetapi ia juga merasa sangat bingung tentang bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Ibu Rani merasa bahwa penyesalan yang ia rasakan tidak akan cukup untuk menyembuhkan luka yang telah ia timbulkan, dan semakin ia mencoba untuk mencari jalan keluar, semakin ia merasa terperangkap dalam kesendirian yang mendalam. Di tengah ketegangan ini, Anton dan Ibu Rani masing-masing berjuang dengan perasaan mereka sendiri, mencari cara untuk mendapatkan pengampunan dari orang-orang yang telah mereka sakiti. Namun, baik Anton maupun Ibu Rani tahu bahwa jalan untuk memperbaiki keadaan tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun mereka sangat menyesal, kerusakan yang telah terjadi mungkin tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Mereka harus berjuang untuk menerima kenyataan bahwa pengampunan mungkin tidak akan datang secepat yang mereka harapkan. Namun, satu hal yang pasti, mereka berdua harus menghadapi perasaan mereka sendiri terlebih dahulu, sebelum mereka bisa berharap untuk mendapatkan pengampunan dari orang lain. Dengan waktu yang berlalu, Anton dan Ibu Rani belajar bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Mereka berdua harus menghadapi kenyataan bahwa kesalahan yang mereka buat telah meninggalkan bekas yang dalam hubungan keluarga mereka. Meskipun penyesalan terus menggerogoti mereka juga harus berusaha untuk menerima kenyataan dan mencari cara untuk hidup dengan perasaan mereka yang terluka, berharap suatu hari nanti mereka bisa membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Setelah berbulan-bulan terperangkap dalam perasaan bersalah dan kebingungannya masing-masing, Anton dan Mira akhirnya mulai menyadari bahwa mereka harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup mereka, meskipun jalan menuju pemulihan terasa sangat sulit. Hubungan mereka yang sebelumnya penuh dengan kebahagiaan dan kenyamanan kini berubah menjadi serangkaian momen canggung dan penuh ketegangan. Meskipun keduanya berusaha untuk kembali ke keadaan semula, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa kembali seperti dulu. Pemulihan membutuhkan waktu dan upaya, dan mereka harus siap untuk menghadapinya. Anton, yang sangat menyesal atas perbuatannya, merasa terperangkap dalam perasaan bersalah yang begitu mendalam. Setiap kali ia melihat Mira, hatinya terasa sakit. Ia tahu bahwa ia telah menghancurkan kepercayaan yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Namun, ia juga menyadari bahwa untuk melanjutkan hubungan mereka, ia harus mulai dengan dirinya sendiri. Anton tahu bahwa ia harus memaafkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum berharap Mira bisa memaafkannya. Ia memutuskan untuk mulai mengambil langkah kecil, meskipun rasa sakit itu tetap ada. Anton mulai mencari cara untuk memperbaiki diri. Ia mulai lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan Mira, mencoba untuk lebih mendengarkan perasaan istrinya dan lebih hadir dalam setiap momen yang mereka habiskan bersama. Setiap kali perasaan bersalah muncul, ia berusaha untuk menghadapinya dan mengingatkan dirinya bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik sekarang dan di masa depan. Anton tidak berharap bahwa semuanya akan selesai dalam semalam, tetapi ia ingin menunjukkan kepada Mira bahwa ia berusaha keras untuk memperbaiki segala hal yang telah hancur. Mira, di sisi lain, merasa sangat terperangkap dalam perasaan campur aduk antara cinta dan kebencian. Ia ingin memberikan kesempatan untuk hubungan mereka, tetapi ia merasa bahwa luka yang telah ia alami terlalu dalam. Meskipun Anton berusaha untuk meminta maaf dan berubah, Mira merasa bahwa ia tidak bisa begitu saja memaafkan tanpa benar-benar merasa aman dan dihargai. Proses pemulihan bagi Mira tidak hanya tentang memaafkan Anton, tetapi juga tentang memaafkan dirinya sendiri atas perasaan yang ia rasakan. Ia merasa bahwa ia telah gagal dalam melihat tanda-tanda sebelumnya, dan perasaan ini membuatnya semakin sulit untuk sepenuhnya mempercayai Anton lagi. Namun, meskipun perasaan itu ada, Mira juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebencian.
Ia mulai belajar untuk melihat keadaan dari sudut pandang yang lebih luas. Berusaha untuk melihat bahwa manusia bisa membuat kesalahan dan bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Ia tahu bahwa meskipun perasaan bersalah dan luka itu sangat dalam, mereka berdua memiliki peluang untuk memperbaiki hubungan mereka jika keduanya bersedia untuk berusaha. Selama berbulan-bulan, Anton dan Mira berusaha untuk saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan pemulihan ini. Mereka mulai lebih sering berbicara tentang perasaan mereka. Meskipun terkadang percakapan itu sangat emosional dan sulit. Anton belajar untuk lebih sabar dengan Mira, memberi ruang baginya untuk merasakan dan memproses perasaan yang sulit. Mira, di sisi lain, berusaha untuk membuka hatinya sedikit demi sedikit. Meskipun ia tahu bahwa kepercayaan yang telah hancur tidak bisa dibangun kembali dalam waktu singkat. Salah satu langkah pertama yang mereka coba adalah menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan mereka. Mereka mulai berbicara tentang apa yang mereka butuhkan satu sama lain, dan apa yang membuat mereka merasa dihargai dan aman dalam hubungan tersebut. Anton berusaha untuk menjadi lebih transparan dan jujur dalam segala hal, meskipun kadang-kadang itu sangat sulit. Mira mulai belajar untuk lebih menerima upaya Anton, meskipun rasa sakit yang ia rasakan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Pada suatu malam, setelah beberapa bulan menjalani proses yang penuh dengan tantangan ini, Anton dan Mira duduk bersama di ruang tamu. Ada ketegangan di udara, tetapi juga sebuah harapan yang mulai tumbuh. Anton memulai percakapan dengan suara yang pelan, namun penuh dengan ketulusan. "Mira," katanya, "aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku berjanji akan berusaha menjadi suami yang lebih baik. Aku ingin kita bisa membangun kembali kepercayaan itu, perlahan-lahan." Mira menatap Anton dengan mata yang penuh perasaan. Ia merasa kesulitan untuk membuka hatinya sepenuhnya. Tetapi ia juga menyadari bahwa untuk bisa melanjutkan, mereka harus mencoba untuk bergerak maju bersama. "Aku juga ingin itu, Anton," jawab Mira dengan suara yang lembut. "Tapi aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk benar-benar memaafkanmu, dan aku butuh waktu untuk bisa percaya lagi." Anton mengangguk, menyadari bahwa Mira tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi. "Aku mengerti," katanya. "Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku berusaha. Aku ingin kita bisa melewati ini bersama, dan jika itu berarti kita harus melalui ini langkah demi langkah, aku siap." Selama beberapa minggu ke depan, mereka berdua berusaha untuk lebih jujur dan terbuka satu sama lain. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh ketegangan, tetapi juga dengan harapan bahwa hubungan mereka bisa pulih. Anton belajar untuk lebih sabar, sementara Mira mencoba untuk memberi kesempatan kepada suaminya meskipun hatinya masih terasa terluka. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan pemulihan ini tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Setiap langkah kecil yang mereka ambil bersama menjadi tanda bahwa mereka berusaha untuk membangun kembali hubungan mereka yang hancur. Namun, meskipun proses ini sangat lambat dan penuh dengan kesulitan, Anton dan Mira mulai merasakan sedikit demi sedikit bahwa hubungan mereka bisa pulih. Mereka mulai menemukan cara untuk lebih menghargai satu sama lain, meskipun kepercayaan itu membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka juga tahu bahwa masa depan mereka masih ada, jika mereka berdua bersedia untuk berjuang bersama. Setelah berbulan-bulan penuh ketegangan dan perjuangan batin, Anton dan Ibu Rani akhirnya mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus menghindari kenyataan tentang hubungan yang telah terjalin antara mereka dan kesalahan besar yang telah terjadi. Mereka merasa terperangkap dalam perasaan bersalah dan penyesalan yang mendalam, tetapi keduanya tahu bahwa untuk bisa melanjutkan hidup mereka harus menerima kenyataan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Tidak ada yang bisa kembali seperti semula, dan mereka mulai memahami bahwa pengampunan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk satu sama lain, bukanlah hal yang mudah dicapai. Anton, yang awalnya terjebak dalam perasaan bersalah yang menggerogoti dirinya, akhirnya menyadari bahwa ia harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun ia sangat menyesal, ia tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Setiap hari, ia berjuang untuk mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan Mira dan mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Namun, semakin ia mencoba, semakin ia merasa bahwa perasaan bersalah itu masih menguasai dirinya. Ia mulai berpikir bahwa mungkin, untuk bisa maju, ia harus memprioritaskan keluarga dan kehidupan rumah tangganya, terutama dengan Mira. Dengan pemikiran ini, Anton mulai berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik,
meskipun perasaan bersalahnya masih terus menghantui. Ia mulai mengalihkan fokusnya dari kesalahan yang telah terjadi ke upaya untuk memperbaiki hubungan mereka. Anton memutuskan untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Mira, berbicara dengan lebih terbuka, dan menunjukkan kasih sayang yang lebih tulus. Ia tahu bahwa meskipun langkah-langkah kecil ini tidak akan langsung mengembalikan kepercayaan Mira, itu adalah awal yang penting untuk membangun kembali hubungan mereka. Namun, meskipun Anton berusaha keras, ia menyadari bahwa proses ini tidak akan cepat. Kepercayaan yang telah hancur tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf dan perubahan sikap dalam beberapa minggu atau bulan. Anton merasa bahwa ia harus terus menunjukkan ketulusan dan komitmennya untuk menjadi suami yang lebih baik. Ia belajar untuk lebih mendengarkan Mira, untuk lebih hadir dalam kehidupannya, dan untuk memberikan ruang bagi istrinya untuk mengatasi perasaan-perasaan yang muncul. Tetapi yang lebih penting, Anton mulai memahami bahwa dalam hubungan yang sudah rusak, pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja. Pengampunan memerlukan waktu, usaha, dan pemahaman yang mendalam, terutama untuk diri sendiri. Di sisi lain, Ibu Rani, meskipun merasa hancur dan kehilangan arah, mulai menyadari bahwa ia juga harus menerima kenyataan bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diubah. Selama ini, ia merasa bahwa kesalahan yang telah dilakukannya akan menghapuskan semua yang telah ia bangun dalam hubungan dengan keluarganya. Tetapi setelah beberapa bulan berjuang dengan perasaan bersalah yang terus menghantui, Ibu Rani akhirnya menyadari bahwa dia juga harus belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna. Dan meskipun ia telah melakukan kesalahan besar, itu tidak berarti bahwa ia tidak bisa berubah atau memperbaiki dirinya. Meskipun Ibu Rani merasa terasingkan dan semakin jauh dari keluarga, ia mulai mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan Mira dan Anton. Ia tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi ia sadar bahwa untuk bisa melanjutkan hidupnya dengan damai, ia harus memperbaiki dirinya dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah ia buat. Ibu Rani mulai berbicara lebih terbuka dengan Mira, berusaha menjelaskan perasaannya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menghapuskan rasa sakit yang telah ia timbulkan. Ia meminta maaf, dengan tulus, dan mengakui bahwa apa yang telah terjadi adalah kesalahan besar. Ibu Rani juga tahu bahwa tidak semua orang akan mampu memaafkannya, dan bahwa pengampunan bukanlah haknya, melainkan keputusan yang harus diambil oleh mereka yang telah disakiti. Pada titik ini, baik Anton maupun Ibu Rani mulai menyadari bahwa dalam pencarian mereka untuk pemulihan, mereka tidak bisa berharap semuanya akan kembali seperti semula dalam waktu singkat. Mereka harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa ada kerusakan yang telah terjadi, dan pemulihan akan memerlukan waktu yang panjang dan penuh tantangan. Tidak ada yang bisa dipaksakan dalam proses ini. Anton tahu bahwa ia tidak bisa mengontrol bagaimana Mira akan meresponnya, dan Ibu Rani tahu bahwa hubungan dengan Mira tidak akan pernah sama lagi. Namun, keduanya berkomitmen untuk mencoba dan untuk memperbaiki diri mereka, masing-masing. Anton memilih untuk memberi prioritas pada keluarganya. Ia tahu bahwa untuk bisa kembali ke kehidupan yang lebih baik, ia harus menempatkan keluarga di atas segalanya. Ia berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik, yang lebih terbuka dan penuh perhatian, serta lebih sadar akan perasaan Mira. Setiap tindakan kecil yang ia lakukan untuk menunjukkan komitmennya kepada Mira, ia lakukan dengan penuh kesungguhan, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini akan sangat panjang. Anton sadar bahwa dia harus memperbaiki dirinya, bukan hanya untuk Mira, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ibu Rani, meskipun berada dalam kebingungannya sendiri, juga berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ia berusaha untuk lebih introspektif, untuk menerima bahwa meskipun ia telah membuat kesalahan besar, itu tidak mengurangi nilainya sebagai manusia yang berhak untuk memperbaiki diri. Ibu Rani belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri, meskipun ia tidak bisa membalikan waktu. Ia memilih untuk berusaha memperbaiki hubungan dengan Mira, meskipun ia tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa semuanya akan membaik. Ibu Rani ingin menunjukkan kepada keluarganya bahwa ia telah belajar dari kesalahannya dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Keduanya, Anton dan Ibu Rani, akhirnya menyadari bahwa pemulihan adalah perjalanan yang penuh tantangan, dan pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Mereka harus belajar untuk menerima kenyataan, memperbaiki diri, dan memberi waktu bagi diri mereka sendiri dan orang lain untuk pulih. Meskipun jalan ini terasa berat dan penuh dengan ketidakpastian, mereka berdua tahu bahwa langkah-langkah kecil yang mereka ambil setiap hari adalah bagian dari proses yang lebih besar menuju pemulihan. Dan meskipun perjalanan itu mungkin memakan waktu bertahun-tahun,
Mereka percaya bahwa dengan kesabaran, ketulusan, dan kerja keras, mereka bisa membangun kembali hidup mereka, sedikit demi sedikit. Setelah berbulan-bulan berjuang untuk memperbaiki hubungan mereka, Anton, Mira, dan Ibu Rani akhirnya mulai menerima kenyataan bahwa meskipun usaha mereka untuk melanjutkan hidup mereka bersama lebih baik, perasaan-perasaan yang pernah terjadi tetap akan membekas. Luka-luka emosional yang ditinggalkan oleh kejadian yang mengubah hidup mereka tidak akan hilang dalam semalam. Meskipun mereka semua berusaha untuk memperbaiki diri dan hubungan mereka, mereka sadar bahwa perjalanan untuk menemukan kedamaian batin dan pemulihan masih panjang. Anton, meskipun telah mengubah banyak hal dalam dirinya dan mencoba untuk menjadi suami yang lebih baik, merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang tetap terperangkap dalam rasa bersalah yang mendalam. Setiap kali ia melihat Mira, ia merasakan ada jarak yang sulit dijembatani. Meskipun mereka sudah lebih sering berbicara dan berbagi perasaan, Anton tahu bahwa meskipun Mira mungkin telah memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka, ada perasaan yang tak bisa dihilangkan begitu saja. Kepercayaan yang pernah ada kini seperti sebuah kaca yang retak. Meskipun ada usaha untuk memperbaikinya, retakannya tetap terlihat. Namun, meskipun demikian, Anton berusaha untuk menerima kenyataan bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan pernah sepenuhnya kembali seperti semula. Ia tahu bahwa tidak ada cara untuk menghapuskan kesalahan yang telah dibuat, tetapi ia juga menyadari bahwa hidup harus berjalan terus. Anton mulai memahami bahwa untuk menemukan kedamaian dalam dirinya, ia harus melepaskan beban yang telah ia bawa begitu lama. Meskipun rasa bersalah itu akan selalu ada, ia belajar untuk tidak membiarkannya menguasai hidupnya. Dengan waktu, ia berharap bisa menemukan cara untuk hidup dalam keadaan yang lebih damai, tanpa terjebak dalam perasaan yang mengikatnya. Mira, di sisi lain, merasakan kedalaman yang sama dari perasaan yang tak mudah disembuhkan. Meskipun ia berusaha untuk memberikan kesempatan bagi Anton, dan meskipun ia tahu bahwa ia harus memaafkan, ada bagian dari dirinya yang masih merasa terluka. Kepercayaan yang pernah ada kini terasa rapuh. Dan meskipun ia mulai berusaha membuka hatinya sedikit demi sedikit, ada keraguan yang tidak mudah untuk dihilangkan. Mira tahu bahwa tidak ada cara untuk menghapuskan perasaan yang telah meresap begitu dalam-dalam dirinya. Mira juga mulai menerima kenyataan bahwa, meskipun ia ingin hubungan mereka kembali seperti dulu, hal itu mungkin tidak realistis. Meskipun ia berusaha untuk memaafkan dan berusaha untuk menerima perubahan, ia tahu bahwa proses ini akan memakan waktu yang lama. Ia juga menyadari bahwa, meskipun perasaan itu tidak bisa hilang begitu saja, hidup harus tetap berjalan. Ia berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan hidupnya, meskipun rasa sakit yang ada tidak bisa dihindari. Proses pemulihan ini sangat rumit, dan Mira tahu bahwa ia harus terus belajar untuk menerima masa lalu yang menyakitkan, sembari berusaha untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia berusaha untuk fokus pada masa depan, meskipun perasaan yang pernah terjadi tetap menjadi bayangan yang menghantuinya. Dalam hatinya, ia berharap bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih kuat, meskipun kesalahan yang pernah terjadi tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Ibu Rani, yang merasa kesepian dan hancur setelah kejadian itu, juga mulai berusaha untuk menerima kenyataan tentang dirinya dan kesalahan yang telah ia buat. Ia tahu bahwa ia telah merusak banyak hal, tidak hanya dalam hubungan dengan Anton dan Mira, tetapi juga dalam pandangannya terhadap dirinya sendiri. Ibu Rani merasa terperangkap dalam perasaan bersalah yang mendalam. Tetapi ia mulai menyadari bahwa meskipun ia merasa terasingkan, hidup harus terus berjalan. Ia tidak bisa terus terhukum oleh kesalahan masa lalu, meskipun proses itu tidak mudah. Ibu Rani mulai belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, meskipun itu merupakan hal yang sangat sulit. Ia sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa memilih untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Ibu Rani berusaha untuk menerima perasaan-perasaan yang datang dengan kesalahan besar yang telah ia lakukan, dan meskipun ia tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya, ia memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mencoba untuk hidup dengan lebih bijaksana dan belajar dari pengalamannya yang pahit, berharap suatu hari nanti ia bisa menemukan kedamaian dalam dirinya. Namun, meskipun setiap langkah menuju pemulihan terasa penuh perjuangan, mereka semua tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Mereka tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu, meskipun bayangan dari kejadian tersebut akan tetap ada dalam hidup mereka. Mereka mulai menerima bahwa proses pemulihan ini tidak bisa dipaksakan, dan kadang-kadang, meskipun mereka berusaha keras, ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman ini dan menjadi lebih kuat sebagai individu.
Dengan waktu, Anton, Mira, dan Ibu Rani mulai menemukan cara untuk menerima masa lalu mereka dan mencari kedamaian dalam diri mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa sepenuhnya menyembuhkan luka yang ada, tetapi mereka mulai menerima bahwa perasaan-perasaan itu adalah bagian dari perjalanan hidup mereka. Mereka belajar bahwa untuk bisa maju, mereka harus melepaskan sebagian dari perasaan yang mengikat mereka, meskipun itu tidak mudah. Akhir yang terbuka ini menunjukkan bahwa meskipun mereka masih harus melalui banyak tantangan untuk mencapai pemulihan sepenuhnya, mereka memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup mereka dengan lebih bijaksana. Anton dan Mira berusaha untuk membangun kembali hubungan mereka, meskipun itu bukan hal yang mudah. Ibu Rani, meskipun merasa kesepian, juga belajar untuk menerima kenyataan dan mulai bergerak maju. Mereka semua menyadari bahwa hidup akan terus berjalan, dan meskipun perasaan yang pernah terjadi tetap akan membekas, mereka harus belajar untuk menerima masa lalu dan mencari kedamaian dalam diri mereka sendiri.